Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Januari Aryu Pratama dari kelas 4 BPM Politeknik Negeri Sriwijaya, program studi usaha perjalanan wisata. Di minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang keimigrasian dan kepabeanan di negara Prancis. Dan sekarang, di video kali ini saya akan mulai menjelaskan karantina yang ada di negara Prancis. Sebelum dari itu, saya mulai akan menjelaskan sejarahnya terlebih dahulu. Pada abad ke-17, berbagai negara di dunia mulai menerapkan berbagai peraturan terkait karantina. Pada tahun 1647, dengan alasan pencegahan penyakit menular, dengan menerapkan peraturan untuk semua kapal yang memasuki pelabuhan harus berhenti sebentar di pintu masuk pelabuhan atau berisiko akan dikenakan denda sebesar $100. Dengan munculnya penyakit kolera yang berasal dari Asia di Eropa pada tahun 1830, menganggap bahwa upaya karantina tidak efektif dalam upaya pencegahan masuknya wabah. Sejak pertengahan tahun 1820-an, mereka yang berkepentingan dengan bisnis dan perdagangan mulai memprotes pembatasan-pembatasan yang terjadi akibat pemberlakuan sistem negara tersebut. Inggris dan Prancis sebagai negara kolonial yang mempunyai kepentingan bisnis mulai mempertanyakan pentingnya tindakan karantina yang waktu itu dilakukan, seperti misalnya dengan penahanan kapal sampai 40 hari. Dan pada tahun 1851, Inggris mulai melakukan sistem pengawasan atau supervisi dalam pelaksanaan karantinanya. Sementara itu, kita langsung beralih pada pandemi sekarang, yaitu wabah virus COVID-19 di negara Prancis yang juga memperlakukan karantina di berbagai negara luar. Kasus COVID-19 di Prancis meningkat, sementara Presiden Prancis Emmanuel Macron menerapkan karantina nasional dengan mengambil kebijakan penguncian wilayah atau biasa disebut dengan lockdown secara nasional setelah laju infeksi COVID-19 di negaranya terus naik. Presiden Prancis Emmanuel Macron tidak memiliki pilihan untuk menekan laju infeksi COVID-19 di negaranya, kecuali melakukan karantina nasional, pembatasan sosial warga untuk ketiga kalinya selama 1 bulan ke depan, dengan jumlah korban meninggal mendekati 100.000 jiwa dan unit perawatan intensif di rumah sakit di daerah sangat terpukul oleh meningkatnya penularan COVID-19. Macron meninggalkan keinginannya menjaga Prancis tetap terbuka demi melindungi perekonomian negaranya. Keputusan terbaru Macron ini berbeda dari kebijakan dalam beberapa bulan terakhir yang berfokus pada pembatasan regional. Macron semula berusaha untuk menghindari pembatasan sosial berskala besar sejak awal tahun dengan mencoba meyakinkan bahwa dia bisa mengarahkan Prancis keluar dari pandemi tanpa melakukan karantina. Sementara itu, dari sisi lain, Prancis akan memberlakukan karantina 10 hari bagi para pelancong atau kedatangan dari Argentina, Brazil, Chile, dan Afrika Selatan. Aturan itu dikeluarkan karena kekhawatiran tentang varian baru COVID-19 ini. Otoritas Prancis menegaskan, meskipun penerbangan dari Argentina, Chile, dan Afrika Selatan tidak akan ditangguhkan, semua kedatangan dari negara-negara tersebut harus mematuhi aturan karantina. Yang melanggar aturan karantina akan menghadapi denda dari pihak berwenang setempat. Sementara itu, penerbangan dari Brazil ditangguhkan hingga setidaknya Jumat karena kekhawatiran dan tentang varian virus corona lebih menular dan dapat menginfeksi kembali mereka yang telah terinfeksi COVID-19 sebelumnya.
Otoritas ibu kota Paris membenarkan keputusan untuk tidak melarang penerbangan di 3 negara tersebut, namun ia mengatakan bahwa varian COVID-19 yang terbaru belum mencapai level yang diamati di Brazil. Dan begitulah kira-kira penjelasan karantina yang ada di negara Prancis menurut saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.